warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali ke halaman 140 baris 7 baris 4. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabi dzikri ayyakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati dhahiran wa batinan. Wa min adabi dzikri, dan di antara adab-adabnya berzikir, adab itu kata-kata kaifiah atau tata krama. Ayyakuna dzakiru lillahi, ialah bahwasanya harus ada orang-orang yang berzikir kepada Allah itu ala akmalil adabi, itu dalam keadaan yang paling sempurna adab-adabnya, menyempurnakan adabnya. Waksanil hayati, dan yang paling bagus caranya, dohiron wa batinan, pada lahir dan batin. Adab-adabnya orang berzikir ya, itu seyogianya ya melaksanakan berbagai adab-adab, aturan-aturan, tata cara ya, cara berzikir, dan ambil yang paling bagus lah, yang sempurna. Dohiron baik lahiriahnya, batinan maupun batinnya. Jadi zikir itu melibatkan dohir dan batin. Karena orang yang berzikir itu yang dianjurkan yang lahir dan batinnya masih kumpul. Kalau tinggal dohirnya doang ya nggak usah zikir, ya kan? Nggak usah tahlilan, ya paling ditahlilin. Kalau saya yasinan dan nanti dia yasinin kan gitu. Kalau saya ngaji nanti dia ngaji ini dong, tinggal ambilnya doang. Kalau yang batinnya aja ya udah tadi kalau tinggal batinnya aja, gambarnya asal. Makanya adabnya harus lahir, zikirnya harus lahir batin, yang sempurna. Kalau tidak menggunakan adab yang sebaik-baiknya. Bagaimana adabnya yang baik? Wa yakuna ala toharotin wa nazofatin tamatin. Orang yang berzikir dan kilolillah itu orang yang berzikir kepada Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah itu ala toharotin, dalam keadaan suci, Banatopatin, serta dalam keadaan bersih tempatnya, bersih pakaiannya, bersih lahirnya, suci batinnya,
suci bersih lahirnya, suci bersih batinnya. Yang namanya bersih ya bersih, nggak ada noda apa-apa, nggak kecampuran apa-apa, namanya juga bersih. Tamatin yang sempurna, tamat itu sempurna, taman itu sempurna. Cara berpikir, adabnya, bayakuna fi hali dzikrihi, dan harus adanya padanya itu pada waktu zikirnya itu kosi alillah, itu orang yang khusyuk kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Ya khusyuk itu aladina yang duluna anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang kembali berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini yang paling susah, makanya kita nggak bisa karena khusyuk itu artinya kembali berjumpa dengan Tuhan dengan keyakinan. Orang yang sedang berpikir itu harus yakin bahwa dia sedang kembali dan berjumpa dengan ya. Kelemahannya itu di sini, kenapa kita berpikir itu nggak bisa lahir batin ya, karena belum bersih, belum suci. Makanya untuk bisa menggapai ini kan tidak bisa diteorikan ya, tidak bisa ditaklimkan. Karena ranahnya bukan ranah teori, ranahnya ranah praktek. Praktek itu ya sebaiknya dibimbing. Kalau ini enggak ya, makanya apa ya namanya? Butuh metodologi, harus ada metode. Nah, metodologi itulah yang kemudian disebut dengan thariqah ilmu. Thariqah itu jalan itu ya harus ditempuh. Makanya umumnya kita bilangnya pikir mengingat, tapi nyatanya juga nggak bisa ingat. Hanya sebatas menyebut itu dengan lesan. Ini urusan akhir. Ingat itu dengan hati, urusan batin. Nah, ini kan dibutuhkan satu kesadaran yang tinggi ya. Ini teknologi, bukan teknologi ya. Tapi teknologinya teknologi metafisika. Kalau ini kan teknologi fisik ya. Ya. Ini harus kita sadari dulu. Kita hidup di dunia ini kan beraktivitas dengan menggunakan lahir dan batin, dengan jasmani dan rohani. Jasmani itu penuh dengan keterbatasan. Ada keterbatasannya jasmani kita pasti, sehingga ada aktivitas-aktivitas kita secara jasmania yang bisa kita lakukan dengan manual. Tetapi ada aktivitas kita yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan manual, karena kita tidak bisa menjangkau. Bisa dipahami nggak ini? Dalam kita beraktivitas ini, bersosialisasi, kan kita di dunia ini kan bermasyarakat, bersosialisasi dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Nah, yang umum dengan sesama manusia, ini kan. Ini urusan lahiriah bukan? Lahiriah. Tapi disadari atau tidak disadari, ada nggak keterbatasan kita? Ada. Sehingga ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan secara manual sesuai dengan keterbatasan yang ada,
Tetapi ketika sudah tidak bisa dijangkau dengan manual, kan butuh teknologi apa tidak? Bisa dipahami nggak menurut contoh. Sekarang ini saya dengan bapak-bapak yang hadir di sini sedang beraktivitas tidak? Saya masih bisa menjangkau tidak? Masih. Berarti bisa saya lakukan dengan manual kan? Ini agarnya membantu sebetulnya. Tanpa ini masih bisa nggak? Masih bisa kejangkau nggak? Suara saya masih bisa kejangkau tanpa ini? Bisa. Tanpa ini teknologi Pak. Teknologi bukan ini. Tanpa ini saya masih bisa. Masih kejangkau, masih bisa manual kan? Bisa dipahami nih contohnya Pak. Tetapi ketika aktivitas ini sudah tidak bisa terjangkau, nggak mungkin saya lakukan dengan manual, berarti butuh teknologi. Zamannya semakin ke sana sehingga suara saya sudah tidak terjangkau lagi. Bisa dipahami ya? Pakai teknologi itu ya? Ini hanya urusan antar kita loh Pak. Kita tidak bicara antar Tuhan, kita dengan Tuhan. Ya, kemudian karena kemungkinan ya kejangkau Pak, tapi kadang-kadang suaranya samar-samar. Kebetulan suara saya memang nggak pakai mic juga kencang sebetulnya. Cuman kan tetap ada keterbatasan. Bisa dipahami Pak? Nah, ketika sudah sampai pada ujung batas yang tidak mungkin bisa kejangkau, sehingga kita perlu menggunakan teknologi. Teknologi bukan Pak? Ya. Lebih keras nggak suara saya? Ini bukan hanya kejangkau ke sini, ini bisa kejangkau keluar. Kan harapannya kenapa pakai ini? Sebenarnya nggak pakai ini kan nggak masalah, yang ngajukan kita. Kemudian ada inisiatif, orang sengaja menyumbangkan ini supaya apa? Ada siar Islam di kampung kita kan gitu, supaya terjangkau kan gitu kan? Pakai teknologi. Bisa dipahami Pak ya? Teknologi ini ada sistem apa tidak? Ini melibatkan ini atau fisiknya. Kemudian ada kabel kan? Kabel. Terus di situ ada colokan. Masih ada lagi di situ komponen sistem yang ada di ampli ya. Ada sistem lagi di ampli itu. Seandainya tidak ada sistem ini, bisa nggak ini dipakai? Kejangkau nggak? Dalam batas yang sudah puncak, nggak akan kejangkau Pak. Atau coba udah nggak pakai ini, ganti aja pakai kawat misalnya, bisa nggak? Kenapa? Tidak ada sistem. Oke? Ini baru di antara kita loh Pak. Sekarang saya di sini. Saya ingat saudara atau keluarga yang di kampung. Ya. Bisa nggak saya teriak-teriak di sini pakai ini? Kejangkau apa tidak? Kenapa nggak bisa? Kurang canggih. Betul nggak? Bohong sekencang-kencangnya nggak bakal kedengeran di Tuban. Jawa Timur kan terbatas. Oke ya. Berarti hubungan saya dengan keluarga di Jawa kalau pakai ini nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Sama jenengan masih nyambung Pak. Karena masih ke. Jadi saya perlu nggak tinggalkan ini? Tinggalkan dulu ini. Ganti teknologi yang canggih pakai ini. Kelihatan nggak fisiknya? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Kotak kan? Namanya
casing ada nggak di dalam sistem? Beda nggak sistemnya dengan ini? Nah, mulai paham nih, mudah-mudahan. Ini yang kelihatan apa ya? Casing itu lahir atau batin? Dalamnya ada sistem nggak? Kelihatan nggak? Tidak. Udah bisa dibayangkan belum? Bisa dibayangkan Pak? Penting nggak nih? Kita nggak usah yang ini masih teknologi Pak. Ini masih teknologi fisik kan? Ini ada sistem di dalamnya. Ada power baterai. Kalau nggak ada baterainya nggak bisa dipakai. Terus ada komponen-komponen yang ribet kayak yang melakukan. Kemudian harus ada kartu. Harus nggak ada kartu? Harus. Kalau nggak ada kartu bisa nggak kita? Terus di kartu itu ada nomornya nggak? Tertentu nggak nomornya? Kalau nggak ada nomornya? Kalau salah nomornya? Dan 0817829507. Datangnya mencetnya 0817829504 gitu. Nyambung nggak? Kenapa? Beda frekuensi. Halo? Dia frekuensinya ada di 0817829507. Sama radio juga begitu. Salah satu nomor nggak nyambung Pak. Betul. Sekarang casingnya bagus, baterainya full 100%, ya. Apanya? Kartunya ada, nomornya benar. Pulsanya nggak ada. Pulsanya bisa Pak? Bisa. Pakai pulsa cadangan. Bayarnya nanti kalau sudah ngisi, itu kan? Itu sistem bukan? Sistem bukan? Oke. Ini teknologi bukan? Pakai teknologi, pakai praktik tuh. Nggak pakai teori. Pakai teori nggak bisa sama. Misalnya sampai sekarang itu masih gaptek di teori ini tuh. Harus dibimbing ini di teori. Untuk bisa itu harus gitu. Betul nggak? Perlu nggak ada yang melatih? Saya dulu mulai SMP saya tak cakutin dulu kok masih sama-sama sampai diajari. Perlu pembimbing nggak? Ini masih fisika. Bagaimana kita dengan itu? Jadi bayangannya seandainya ini tubuh kita. Terus di dalam ada komponen, kita nggak di dalam ada komponen namanya rohani. Jadi yang bisa menyambungnya kan casingnya apa sistem yang ada di dalamnya? Ada Pak orang jualan HP murah, nggak sampai 100.000 lah. Juga ada bunyinya musik, tapi begitu makanya kamu tuh barang lalu juga. Jadi ngomong sendiri dia jawab. Terus orang lihat ngomongnya apa ya orangnya? Cakap apa nih bawa atau gendeng gitu? Ngomong sendiri dijawab. Kenapa? HP-nya HP mainan anak. Betul nggak? Mainan anak-anak TK. Lalu juga udah sendiri aja gitu. Goyang dulu dewe. Nggak nyambung sama siapa juga. Karena di dalam tidak ada sistem, tidak ada frekuensi. Bagaimana kita mau khusyuk?
bisa kembali berjumpa, kemudian bisa berhubungan, komunikasi, nyambung. Sementara sistem nggak jalan. Halo, halo bro. Jadi yang penting kalimat-kalimat yang diobrolkan, Assalamualaikum, alhamdulillah, semuanya. Apa yang penting nyambungnya? Halo, yang penting nyambungnya apa redaksinya? Redaksi bener-benerin, nggak nyambung, nggak pernah dipikirin. Itulah saya Indonesia itu lagi. Redaksinya bagus, Pak. Nyambungnya nggak pernah dipikir. Terus ketika nggak ada respon apa-apa nyalah nih. Kenapa saya? Tahajud tiap malam loh. Buka kurang apa doanya? Kenapa bikinnya? Akhirnya kan nyalah loh. Putus asa. Terus keluh-keluh. Gini betul. Apa? Bertahun-tahun dirakat, bertahun-tahun ngamalin ini. Best. Itu bukan? Halo, pernah nggak punya perasaan gitu? Pernah punya perasaan gitu? Makanya kalau baru-baru ditolong kayak Pak, bukan ada apa-apanya, kendu, betul nggak? Ibarat orang nanam nggak ada buah. Makanya kemarin bahasan yang lalu. Zikir ditekankan adalah zikir qalbu ma'al lisan. Qalbu ma'al lisan. Kemarin gitu kan? Itu sebelumnya tuh masih ada tulisannya masih. Tuh, ya. Barangnya hudul qalbu ma'al lisan. Harus hadir qalbu bersama lisan sama. Karena dari dalam inilah yang bisa ada sistem untuk bisa berhubungan. Makanya sholat perintahnya mengerjakan apa menegakkan. Tegak itu begini apa begini? Tegak itu begini apa begini? Loh, waktu kita sholat yang ada di pikiran dan hati kita begini apa begini? Makanya ini bukan anekdot, memang ada di dalam sunnah Rasul itu. Mungkin pernah dengar juga kiai orang cerita yang katanya itu hadis Nabi ya. Apabila datang waktu sholat, kemudian hidangan telah disiapkan, mana yang didahulukan? Makan. Makan. Tuh. Berarti pernah dengar dong? Ya. Makan dulu, santai makan itu adabnya, nggak buru-buru makan. Nanti malah keselak. Nanti keselak malah mangan orang. Sholat ya, buru-buru. Makan santai aja. Kan waktu sholatnya itu sekian jam ke depan. Makan paling setengah jam. Makan dulu, sholat dulu. Tuh. Logikanya bagaimana? Kenapa harus makan dulu? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat Boleh nggak saya cerita tentang kewalian? Boleh nggak? Cerita tentang jalan kewalian. Taruhlah aroma lah. Saya pernah diceritain Mas ya. Dulu waktu Syekh Khalil Bangkalan itu masih muda Pak, masih nyantri Pak, ke pondok sama seorang kiai. Pondok santrinya banyak, dia santri baru. Nah, ketika sholat berjamaah, maghrib isya, kan kiainya yang imam.
kebanggaan di belakang. Mak, wong santri baru sama jalan. Nah, ketika sudah sholat berjamaah berjalan, saya boleh bangga pertama terbahak-bahak di saat orang lagi seandainya jenengan mau jadi imam, mau jadi makmum, terserah. Ya, mau Pak Ali ini, mau Pak Sabdono, mau Pak yang biasa imamin di sini, mau Pak Jul imamin, kemudian di belakang ada yang pertama terbahak-bahak. Gimana kira-kira imam? Imamnya gimana? Kacau nggak? Makmumnya yang lain? Masalah. Saya sholat bareng jenengan, kita nggak pernah jam dengan lagi sholat. Saya ketawa terbahak-bahak. Kira-kira gimana makmum? Imam sama makmum sama-sama kok. Pegel nggak? Kesel nggak? Gerutu nggak dalam hati? Sholat sambil gerutu coba. Sholat sambil kesel kan? Coba. Sama. Apalagi imamnya. Benar, bahasanya dihajar. Sholat kiri orang ketawa itu keren nggak ini cerita? Mau tahu nggak selanjutnya bagaimana? Selesai sholat, kan hibur. Diomelin orang banyak nggak? Semua ngomelin udah. Imamnya Pak Yai tahu, ini dikeroyok cangkeng, mesake santri yang nyaran, dikeroyok santri, sapi pirang-pirang, mesake apa betul? Jadi nggak tahu dulu macam ya. Tapi akhirnya, orang santri, minggir, dipanggil. Berdua-dua ditegur. Nah, kamu tahu nggak tadi itu sedang apa? Sholat Yai. Ngerti dong. Sholat itu kudu apa? Ya kudu khusyuk. Andri ngerti lah ya sholat itu khusyuk. Terus apa yang kamu lakukan tadi waktu sedang sholat berjamaah? Tertawa ya ini. Tertawanya kegengetan, tertawa ya ini. Memang dia tertawa ya. Dia jujur. Memang salah ya biar disalahkan. Santri itu kayak yo ada orang berapa? Nek salah yo diakoni salahin ya bener. Belum orang ya ojo. Jangan enggak. Harus tegas santri itu. Oh iya kalau enggak. Jangan enggak. Apa yang mau orang? Tahu terus ditanya. Kenapa lo lakukan itu? Ya saya nggak bisa nahan tertawa Pak Yai katanya. Loh, nggak bisa nahan tertawa bagaimana? Dulu kan saya kepingin ketawa, bisa nggak kalau lagi kepingin nahan tawa itu? Nggak bisa Pak. Saya kan juga nggak kepingin ketawa, tapi terus saya kan kepingin ketawa. Rasional nggak sih kejadian ini? Wajar apa tidak? Masih wajar, bu. Emang lagi kepingin kok. Tapi kalau yang lagi nangis juga nangis. Lagi sholat. Kebetulan dia kepengen ketawa, nggak bisa nahan ketawa. Sampai begitu Pak. Nah, kenapa kau lakukan itu? Apa yang terjadi dengan dirimu? Begini loh Pak Yai, bagaimana saya nggak kepinggal. Waktu Pak Yai sholat kan Pak Yai yang imamin. Saya melihat Pak Yai itu nggak pakai kopiah. Terus pakai apa? Pakai wakul. Kalau saya ngimamin terus saya pakai wakul kan, terus saya kan guyu apa nangis? Saya tawajuhan. Saya imamnya. Terus jujur, Pak Imam melihat saya pakai wakul, ketawa apa nangis? Itu barangkali nangis ya itu saya gendeng loh gitu. Coba pakai wakul. Ya bener, mungkin Pak Yai saya itu jenengan itu ngaji
di wakul, ada buatin keping-keping kalau makin tampil nganggo wakul. Marah nggak kayaknya? Enggak. Wah, luar biasa santri aku ini. Luar biasa santri aku tahu. Santri aku ini. Luar biasa santri. Nah, kenapa kayak ini? Bener loh. Aku waktu sholat itu petangku luwe. Waktu aku ngimami mau mangan petangku. Kenapa kamu ketawa ini? Loh, rasional nggak trik? Cerita santri, macam-macam tak isinya di pesantren itu sudah menjadi satu tanda-tanda kewalian. Ini orang nanti ternyata sekarang orang menyebut Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Pernah kita ke sana? Pernah kita ke sana? Bagaimana subuh-subuh belum azan masjid muat apa tidak? Belum azan masjid sudah nggak muat. Padahal sudah diperluas sebesar itu. Itu apa mungkin? Lalu begini apa begini? Ingin tahu apa ingin takut? Saya orang melihat di sini bukan kopiah. Yang ada di pikirannya, wah, double nah. Kalau kita kira-kira gimana kita? Itu kiai teknologi dulu. Masih nggak mau, masih ngaku merasa hebat sholatnya. Itu kiai teknologi. Pikirannya ya. Ini mungkin, makanya perintahnya suruh begini sholat itu. Dan kalau di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj, itu Rasul Isra Mi'raj dulu apa sudah dulu? Perintah sholat dulu apa Isra Mi'raj dulu? Mi'raj dulu kan? Berarti begini dulu kan? Nah kita ininya dibagus-bagusin, ininya nggak nyam, sistem tidak berjalan. Berarti sistem itu adanya di fisik apa di rohani? Paham ya? Enggak ada. Seru enggak? Nah, maksudnya ini Pak. Ya nggak apa-apa lah dalam proses pembelajaran. Ya kita memang fisiknya dulu aja. Tapi kan awalnya dewe piro umure. Oke, umur sampai persoalan warna dia. Ya ini kan tafakur lah ya. Dalam rangka olah, bukan buat siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Jadi nggak usah nyalakan siapa-siapa. Tengoklah ke dalam. Bukan rumah dulu. Gitu loh Pak. Itu makanya salah satu adabnya berpikir ya ini sosial lima itu sosialilah itu ini tidak bisa diteorikan, harus Pak, harus ada praktek. Makanya di dalam toriko ini zikir itu menjadi metode yang terpenting. Tetapi harus dalam kondisi suci dan bersih, dohiron, bapak. Begitu nggak dibarukan? Nah, ini yang belum masalahnya. Ini belum sudah. Wah, terus merasa udah bisa, merasa udah ini. Apa nih? Paling hafal juga, paling nggak bisa. Nah, ini jadi masalah. Bimbingan belum.
perjalanan ada tahu jalan Pak. Terus lihat Bandung 75 kilo. Kita baca terus ulang-ulang terus kita hafalin Bandung 75 km, Bandung 75 kita hafalkan Bandung 75 km lewat ini, Bandung 75 lewat tol ini. Kira-kira nyampe Bandung apa tidak? Bisa kembali dan berjumpa dengan warga yang di Bandung apa tidak? Sudah tidak manual apa? Harus pakai teknologi. Naik bis, naik ini juga begitu. Betul loh? Nah, kalau dulu kan kita ngaji, kita punya Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somad Al-Bani, Syekh Abdul Salikin. Dalam proses perjalanan suluk, yang pertama adalah mu'atabah. Bukan pertama. Habis mu'atabah, baru kau. Habis kau, baru roja. Habis roja, baru sobat. Baru syukur. Dan itu sifatnya semua adalah batiniyah. Kau itu takut. Roja itu harap. Akhirnya apa ini? Ada 10. Makanya nanti dimasukkan dalam bab to'at batin. Atau tobat, bahwa 3 roja, syukur, sabar, ridho, jika mau, 10. Nanti silakan dibuka kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Bani. Itu memang ada beberapa jilid, ada jilid awal untuk orang umum, jilid ini untuk orang yang mutawasid, yang tengah-tengah, yang jilid yang terakhir itu untuk orang muda. Jadi ada tidak. Kitabnya ada yang Somad. Itu 10. Jadi mau nggak mau harus itu dulu, karena apa? Untuk orang yang berpikir kepada Allah dan persiapan adalah toharoh, suci dan bersih, dohiron, wabah. Kita nggak mau mengoreksi orang lain ya Pak. Ini kan kita ngaji bareng. Nah, saya untuk saya, jenengan ya untuk jenengan masing-masing. Nah, anggaplah zikir yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan itu sebuah benih tanaman. Anggaplah ini tanaman kacang atau jagung ya. Zikir kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ngaji kita ini sebuah benih jagung, kacang. Terus kita punya kebun lahan ini tandus Pak. Bebatuan, berbatu. Artinya tidak ada tanah yang subur, karena dia tanah bebatuan. Tanah yang subur itu adanya di bawah bebatuan. Terus kita nanam kacang di atas bebatuan ini. Ya mungkin adalah lapisan itu bebatuan. Kira-kira tumbuh apa tidak? Tidak. Tumbuh. Tetap tumbuh. Tumbuh nggak? Tumbuh. Siapa bilang nggak tumbuh? Orang yang di gunung itu nggak tumbuh. Gini betul. Yo, hijau macam yo seger. Orang bilang kok bagus tanamannya. Dijempol-jempolin juga Pak. Kira-kira kalau kita nanam jagung, nanam kacang, cuma butuh dijempolin orang, apa butuh panen isinya? Halo? Bagus tanamannya Pak. Pas dicabut, kira-kira bijinya gimana? Ada nggak petani yang senang begitu?
ada kan? Pengen panen kan? Sama Pak. Taruhlah ladang itu adalah hati kita. Makanya di Quran banyak mengibaratkan summa kosatul buhu. Ya kan? Bahkan dikatakan kalau hijau, au asadukon. Kemudian hati mereka menjadi keras, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kira-kira lahan begitu kalau kita tanemin, tumbuh nggak? Tumbuh nggak? Tumbuh. Sama rajin masjid, rajin orang bilang begini nggak? Terus udah dijempol-jempolin orang yang awalnya dewe rasa nopo, nggak panen. Nah itu ada nggak kepengen bisa panen tanaman? Nah sekarang ada lahan, ya apa ini nggak selesai nggak apa-apa. Ya kan orang ini bahan baru kan ini bahan input yang kita jadikan bahan proses berpikir. Kita sedang proses ini kan. Proses kan pengen apa yang diproses itu berbentuk biar bisa dibawa loh. Tadi saya bikin ini yang gitu walaupun masih mentah nggak apa-apa tapi kan tinggal goreng nanti di rumah. Kan sudah diproses. Ya kita punya lahan ini berbatuan yang keras Pak. Sehingga ketika kita nanemin tumbuh tapi nggak pernah ada nggak pernah panen, nggak merasakan rasa apapun dari hasil tanaman kita. Pengen nggak kita panen? Nah, kalau kita pengen panen, kok kita masih menggunakan alat yang kita gunakan menanam itu lagi, kira-kira bisa panen nggak? Kemarin nanamnya pakai apa? Cuma pakai pacul. Pacul terbatas nggak? Hanya sebatas kemampuan dia mantul. Begitu mentok batu, kira-kira batunya yang mereka apa paculnya yang mereka? Paculnya mereka. Tapi kalau kita pakai panen, tetap masih mau pakai pacul juga. Begitu lagi Pak, bertahun-tahun. Bahkan mungkin sampai mati Pak, begitu lagi. Dan tunggu kita apa? Enggak ada panen apa-apa, jangan salahkan itu. Jadi kalau pengen ada hasilnya harus bagaimana? Cari teknologi yang canggih yang bisa bongkar bebatuan itu supaya mendapatkan tanah subur yang ada di dalamnya. Halo, bisa dipahami Pak ini? Jadi kalau pacul nggak bisa, pakai linggis nggak bisa, mesti pakai apa? Beko. Bulldozer ya. Beko biasanya untuk bongkar yang keras itu. Kalau dibongkar enggak? Bongkar batu yang keras itulah yang dikategorikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Kalambani. Beliau itu muridnya Syekh Saman Al-Madani, Madinah. Kayak gitu Pak. Bisa kita mengoperasionalkan beko sendiri? Apakah kita punya beko sendiri? Nggak punya. Cari yang punya beko dan dia ahli sebagai operator beko. Bisa dipahami ya? Nanti kalau zaman sudah ketemu yang pemilik beko dan dia operator beko, ya kan? Biar aja dia yang bongkar batu. Sampai perlu bongkar sendiri nggak? Kalau sudah beko bergerak, betul nggak? Batu dicongkel, meledak, ketemu tanah merah yang subur di dalam, dengan tinggal apa? Menanam. Tumbuh nggak? Lebih subur. Begitu dijabut ada isinya. Satu biji isinya bisa banyak. Jadi ada yang isi 4, ada yang isi 3. Mentes enggak? Jadi beko ini apa? Hasil panennya luar biasa, katanya mentes. Kemarin kok apa namanya kempeng ya kan? Kok ini sekarang mentes. Enggak, aku saya pernah wasilah. Wasilahnya kok beko.
apa? Hanya operator. Bisa dipahami Pak? Nyambung nggak ke tanah subur? Ada buahnya enggak? Kalau nyambung, kenapa? Ada sistem di beko itu. Jadi pemilik bekonya pun ada sistem yang bisa nyambung dengan beko. Dia yang menyampaikan ke tanah yang subur itu. Kita butuh wasilah enggak? Ini wasilah enggak? Yang nyambungkan ini apa sistemnya? Coba lihat ke sini. Semua lihat. Kelihatan enggak? Apa yang sama lihat? Apa yang sama lihat? Lihat apa sama? Kok bingung? Casing bukan? Kawan bisa nyambung dengan saya sekarang? Bisa nyambung dengan saya? Kenapa? Saya ada sistem dan zaman ada sistem dan zaman sekarang satu frekuensi dengan saya. Halo. Nah, tinggal tergantung sistem di sini nyambung ke sana atau tidak? Kalau ini nyambung ke sana, sampai nolok ke sini, nyambung nggak? Ini nyambung atau enggak? Kenapa kita nyambung? Lahir batin, adep-adepan. Ini wajahku, wajah dia. Halo, sampai lagi nyolok. Istilahnya apa namanya ini? Tawar? Tawar Tuhan. Perlu wasilah apa tidak? Nyambung Pak, pakai operasi aja. Ada sistem Pak. Makanya di Quran jelas saya sampai ngaku manusia beriman, panggilannya nggak ya Yohanes tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bisa orang? Katanya yang sentuh Pak. Kemudian berjumat di wasiat terus. Orang iso-iso. Itu Jumatan, ini takwa Allah. Apa itu politik? Sesuatu orangmu. Jadi kalau kok ini sih khotbah harus yang dikhotbah itu kan nyambung kok doa wasiatnya terus sampai dari. Halo. Kita ngalami itu enggak? Oh, jauh. Jangan jalan Cina aman takwa. Tapi ada wawu atau waktabu ilaihil wasilah. Dan hendaklah kalian mencari kepadanya itu wasilah. Disuruh nggak? Cari wasilah disuruh apa tidak? Terima. Nah, pekerjaannya apa namanya? Tuh, tahu. Apa cuma cukup tawasul? Tawasul diapa-apalin. Masih ada lanjutannya. Wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguh, berjuang menuju jalannya. Karena jalan itu yang bisa menyampaikan. Sistem itu yang menyampaikan. Bukan namanya handphone infinite, handphone ilah hadroti Samsung, ilah hadroti Nokia, ilah hadroti. Sistemnya ini harus sungguh-sungguh. Kalau nggak ada sinyalnya, nggak ada pulsanya, nggak ada powernya, tetap aja orang. Udah baca itu bisa beli. Pesanan kita tawasul. Sudah sungguh-sungguh mengikuti apa yang dimubayakan oleh yang kita tawasuli.
Terus buat apa kita pilih Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah SAW? Allah maktasi dikutubil arifin. Udah sungguh-sungguh kita membuka. Perlu perjuangan apa tidak? Perjuangan perlu korban apa tidak? Sampai cuman pergi toko cari wasilah, cuman beli HP tok di kota. Tinggu kamu nih pak, pembaterainya bisa. Baterainya dilebok masih belum nyambung, harus berkorban membelikan. Aku juga yang ada beli lagi paketan supaya bisa nge-save banyak, beli memorinya yang isinya baru bisa berjuang. Cuma 165. Pikir la ilaha illallah berapa sih? 165. Allah cuma berapa sih? 1000 kan baru. Padahal harusnya 11.000 ya. Yang 1000 aja belum bagian itu bisa pilih, gimana mau 11.000? Halo, bagaimana makanya? Itu semua Pak. Itu yang dimana baca itu bisa pilih, baca awasan terus, jalannya nggak ditempuh. Perjalanan itu butuh perjuangan. Makanya urusan begini Pak, dalam dunia yaitu Pak, orang yang pengen nggak penting Pak. Yang penting jalannya nyambung. Jadi yang penting apa? Nyambungnya murid dengan murid. Tapi nggak banyak orang yang itu nggak pintar Pak, tapi bisa jadi kiai Pak. Banyak nggak cerita itu? Karena mereka yang dengan saya ya, pun dipahami, pun ya, paham ya, Tanya yang Rabu kemarin Pak ya, masalah sahadat itu saya masih blank, belum begitu paham saya Pak. Masalah sahadat ini yang saya tanyakan begini Pak. Ya, betul. Setiap kita ngaji kan Ambil rokok boleh ya? boleh. Tadi saya lupa ngajak rokok. Ini saya juga nggak tahu. Ya, bukan lanjut aja. Setiap ngaji kan kita selalu rutin ya Pak Yai, berdoa yang intinya ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu kayaknya perasaan rutin terus gitu. Ya, Yang jadi pertanyaannya gini Pak Yai, hubungannya sama yang sahadat kemarin, Rabu kemarin yang dibahas itu, yang ingin saya tanyakan gini Pak Yai, apakah seseorang bisa husnul khotimah manakala seseorang itu belum sempurna sahadatnya Pak Yai, hubungannya sama sahadat kemarin Pak? Mungkin itu aja Pak. tentang husnul Khotimah. orang itu bisa husnul khotimah karena sahadatnya Belum sempurna. Saya bahas satu-satu ya Pak. Husnul khotimah dulu ya. Ya. Husnul itu kata hasanul, husnul itu bagus, artinya bagus atau baik. Khotimah itu penutupan. Wis khotam. Baca Quran khotam berarti sudah dari awal sampai penutupan. Iya, sampai akhir. Jadi bisa diartikan penutupannya dalam keadaan bagus atau akhirnya baik. Walaupun di sininya mungkin bejat belakangan, akhirnya baik. Namanya apa? Husnul khotimah. Dia min ahlil khair. Boleh, itu mana husnul khotimah ya? Yang hubungannya dengan sahadat. Ya kan? Orang yang husnul khotimah itu orang yang mati syahid kan Pak? Orang mati syahid husnul khotimah enggak? Iya. Orang mati syahid itu masuk surganya tanpa dihisab.
langsung masuk surga, nggak pakai ngantri. Jadi kami ya, makanya bukan yang itu, nggak penting-penting amat surga neraka itu betul. Ini benar. Yang penting kan syahidnya. Kapan pengen masuk surga? Untuk bisa masuk surga itu mati syahid. Mati syahid itu orang yang mati di jalan Allah. Pas pada akhir hidupnya dia sedang berjuang di jalan Allah. Kalau kita berada di jalan Allah, perjalanannya kemana? Menuju Allah itu untuk ketemu apa tidak? Untuk kembali apa tidak? Ketemu tidak? Kalau sudah kembali dan berjumpa, ketemu, menyaksikan enggak? Menyaksikan itu apa? Sahadat. Nah, jadi husnul khotimah itu adanya di mana? Di sini. Makanya ada peristiwa yang diceritakan oleh para kiai dalam hal Mi'raj. Ketika Nabi itu sudah menghadap Allah, sebagaimana nabi-nabi yang lain pernah punya permintaan baru. Sekarang aku sudah ketemu, aku mau minta apa? Silakan, semua permintaanmu saya kabul. Nabi minta apa? Minta apa-apa. Minta kaya minta istri tambah sama cantik lagi, minta apa apa yang minta Nabi? Ya Rob, jangan engkau cabut nyawa umatku sebelum engkau ampuni semua dosa. Waktu itu yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan Tuhan siapa? Yang merah siapa? Yang menyaksikan Tuhan siapa? Apa yang diminta? Jangan kau cabut nyawa umatku sebelum kau ampuni semua dosa. Allah janjinya apa? Aku akan bisa. Aku akan ampuni dosa-dosa umatmu setahun sebelum matinya. Artinya ketika kepastian matinya tahun 2025, dari tahun 2024 dia sudah bertobat, ingin kembali berjalan di jalan Allah, dosanya hapus. Dikasih waktu setahun. Rasulullah nggak terima. Enggak, saya nggak bisa terima. Bukan nggak terima. Setahun itu lama ya. Berarti umatku setahun itulah. Loh kok lama? Ya setahun itu 12 bulan ya. Setahun itu 12 bulan. Sebulan itu 30 hari. Satu hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik ya Rob. Lama ya terus. Ringankan ya Rob. Ringankan untuk umatku. Jangan setahun. Dikabul nggak? Oke. Oh itu umat kita. Sabrun program motinya. Aku ringankan untuk umatku. Sebulan sebelum matinya. Kalau sekarang Januari matinya Februari, Januari tobat dihapus semua dosanya. Dari setahun tinggal sebulan. Rasulullah terima? Orang gimana Rasulullah cintanya sama kita? Rasulullah loh ya. Jangan naruh kopi belum mati, ringankan lagi buat umat dulu. Kenapa tinggal sebulan mas? Terus sebulan itu buat umat lama ya Rob. Saulangnya 30 diri 30 hari itu. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 menit. Lama ya Rob. Saulangnya lama. Kopi belum ringankan untuk umat. Terus apa? Covid itu di umat kita. Yauman qabla mautina. Aku ringankan untuk umatku. Enggak sebulan. Berapa ya? 1 hari. 1 hari sebelum matinya. Sesok mati saya tobat, tak hapus dosanya. Begitu Allah sayang enggak sama kita?
Rasulullah cerita nggak sama kita? Mana Rasul yang percaya gitu? Dari 1 tahun tinggal 1 hari. Dari mana Rasulullah? Keberatan. Kok dia umat ringankan ya Rob untuk umatku. Jangan sehari ya. Sedino itu suwe ya. Kok sedino ya? Jangan kan kok sedino ya. Habis sisa itu ngaji. Atau pas habis sholat maghrib itu ngaji. Sampai isya. Mulai kau pengajian. Ngomongin kiai ini kok. Halo. Kok manggut sih? Ngomong sok. Jangan-jangan orang ngaji ngomongin saya. Kok sehari itu loh, 24 jam ya kok. Umatku repot. Habis maghrib ngaji sampai isya. Habis sholat isya pulang, ngerasanya kiai ini yo. Suruh nunggu sehari ya begitu. Kuat sehari Pak. Ringankan ya kok. Ya Allah kebangetan umatmu kok ngomong buat hidup kalau hidup. Sedino itu bisa jeneng loh, mungkin ya umatmu kayak begitu loh, mau kenal kan. Terus gimana mau Habib? Ringankan umat lagi. Jadi 1 hari enggak, iya, ya wes. Covid itu nikmatika, alam subur gitu. Aku ringankan umat, akan aku ampuni semua dosanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jadi husnul khotimah adanya di mana? Di mana husnul khotimah Pak? Jurat nadi. Allah jauh sama kita? Allah jauh apa dekat? Dekatnya seberapa? Lebih dekat jaraknya. Selama rohmu nyampe di jurat nadi masih menyaksikan aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, husnul khotimah. Masuk surga berat pakai ngantri. Halo Pak Santo. Halo. Yang minta begitu siapa? Yang minta begitu siapa? Rasulullah kan? Rasul? Kita nyambung nggak sama Rasulullah? Jujur. Kalau sampai nyambung sama Rasulullah, walaupun belum sempurna, Rasulullah sudah minta. Insya Allah pada saatnya Allah akan datang mengingatkanmu. Di saat engkau tidak ingat apa-apa, Allah yang datang mengingatkanmu. Itu di sini. Halo. Jadi yang penting nyambungnya apa ucapan syahadatnya? Halo. Nyambungnya apa ucapan? Menyaksikan, mengucapkan. Menyaksikan. Menyaksikan. Saya bersaksi ini adalah handphone. Bisa buang hilang. Saya masih bisa mengingat. Masih. Bisa saya mengingat. Masih. Tahun depan Bisa. Masih. Kenapa? Saya belum menyaksikan. Bukan mengucapkan. Saya bersaksi ini adalah handphone. Benar bukan ini? Saya bersaksi ini adalah handphone. Benar bukan? Ayo. Syahadat penting apa? Rukun Islam apa? Rukun Islamnya rusak. Bisa nggak wala tamutun ilal muslim? Makanya sebelum waktunya habis, kita muslim. Saya yakin kok KTP-nya kenapa KTP-nya. Sebelum waktu habis, kapan? Sebelum ini, belum ke sini. Ayo, sebenarnya. Benar. Cara deh, aku semuanya sih. Bisa saya saksikan. Kalau saya saksikan, boleh lihat nggak? Ada wujudnya nggak? Jadi yang disaksikan, wujud enggak? Wujud.
Terus wujud itu sifatnya siapa? Allah wujud Idam bakok mukhalafatu lil hawa isi Yamuhu binafsihi wa kaniyah mudrak iroka ilmu hanya sama pasok dalam kotiran aliman hayat sami'an basiran mutangkari asik gak? Jadi sifat wajib bagi Allah yang pertama apa? Wujud. Kenapa wujud? Karena harus disaksikan. Halo, kamu menyaksikan saya nggak? Kenapa? Wujud. Itu pintar udah. Oke? Masih bingung? Masih bingung? Jadi yang penting apa? Hubungan apa ucapan? Ojo ngomong cok, hubunganmu ini loh dijalin. Makanya ada yang talasi. Ya betul. Pun menjaga hubungan vertikal. Itu wasilahnya betul. Betul. Makanya saya Abdul Qadir menjamin. Ada orang Yusuf tadi kubur. Nanti mau tanam jambu ini nggak ada lagi suara menjerit-jerit di kubur. Kenapa? Kok kamu nggak? Dia ini orang baru sekali-kalinya dia pernah datang ke majelisku dan dia ikut baik denganku. Pernah sekali itu. Halo? Jadi syafaat tidak? Terus yang kita harapkan dari Rasulullah apanya? Syafaat itu apa? Pertama, di saat kita tidak mampu lagi, ini loh syafaat. Itu betul. Itu wasilah betul. Wasilahnya wujud atau enggak wujud? Wasilahnya yang wujud atau enggak wujud? Wujud yang di dalamnya ada wujud yang di dalamnya ada wujud. Tak karena sistem nyambung betul. Kamu terkecoh sama kes yang bagus kalau sistemnya nggak nyambung, nggak bisa pun paham ya? Jadi kita punya harapan apa tidak? Selama kita punya jaringan frekuensi. Sekarang Nasir yang di dekat saya nyambung sama saya. Saman punya jaringan sinyal yang nyambung sama Nasir. Bisa nyambung ke saya? Minimal bisa melihat tolong Nasir ya. Pesannya bisa nyampe ke saya. Pak Tarso di belakangnya dia nggak nyambung ke saya, tapi siapa nyambung ke sana, karena nyambung ke sini. Bisa nyampe nggak pesannya ke saya? Karena ada wasilah yang menyampaikan. Ada nggak syafaat? Nggak jelas begini nih, nggak nyata begini. Pribon, cekal. Saya penak lho Pak, pakai teknologi Pak. Ini hanya orang-orang praktik, nggak bisa diteorikan. Harus praktek. Baca itu sabilihi la'alakum tuflihun. Berjuanglah di jalannya supaya kamu bisa sukses. Supaya kamu kita gini modern. Itunya sana, wakil akhirati, wakina ada, nanti itu, cekap ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahwa yang muslimin, mukminin,
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tapi bainana wa bainahum bil khairati rafiq wa anta anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.